dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, akad dari wadiah ini merupakan akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Rukun dan syarat wadiah. Yang pertama yaitu rukun wadiah. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiah yaitu adanya ijab dan juga qabul. Kemudian yang kedua yaitu menurut jumhur ulama, rukun wadiah itu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang berakad, yaitu terdiri dari pemilik barang atau penitip, atau bisa disebut juga dengan muwadi. Dan yang kedua yaitu adanya pihak yang menyimpan atau mustaudak. Kemudian yang kedua yaitu adanya barang titipan, dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul atau sepakat, atau juga disebut juga dengan sigot. Kemudian syarat wadiah yaitu ada 2. Yang pertama orang yang berakad, dan yang kedua yaitu barang titipan. Dasar hukum akad wadiah berdasarkan Al-Quran, salah satunya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang mempunyai arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan dasar hukum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim yang mempunyai arti, hendaklah amanat orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Hukum menerima wadiah itu ada 5. Yang pertama sunnah. Sunnah ini bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia itu sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu mubah. Hukum menerima benda titipan dapat berhukum mubah atau boleh jika seseorang itu mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya itu khawatir akan berkhianat. Namun si penitip ini yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah. Yang ketiga yaitu haram. Haram ini apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia itu membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu. Yang keempat yaitu wajib. Wajib hukum menerima benda titipan dapat berhukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya. Yang terakhir yaitu makruh. Makruh bagi orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi kemudian dari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Nah, adapun jenis-jenis dari wadiah. Jenis-jenis dari wadiah ada 2. Yang pertama ada wadiah yang amanah, dan yang kedua ada wadiah yang amanah. Yang pertama adalah wadiah yang amanah. Wadiah yang amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak dari penerima barang tidak diperkenankan untuk memanfaatkan dan mempergunakan barang titipan, dan juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan suatu barang titipan tersebut yang bukan dikarenakan karena perbuatan atau kelalaian dari penerima barang. Yang kedua yaitu wadiah yang amanah adalah akad penitipan barang di mana penerima barang dengan atau tanpa izin pemberi barang dapat mempergunakan atau memanfaatkan barang tersebut dan bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang tersebut. Nah, semua keuntungan dan manfaat dari barang tersebut adalah milik dari penerima barang. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak, di sini saya mau Baik, di sini Bank Syariah menyediakan untuk layanan penerbitan. Untuk keamanannya sebelumnya boleh saya tahu dokumen apa yang ingin dititipkan? ini adalah dokumen sertifikat tanah milik saya. Oh, iya, Bu. Nah,
sebelumnya saya jelaskan dulu, di bank syariah ini kami menyediakan untuk layanan penitipan dalam berbagai jangka waktu. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 1 tahun. Nah ini untuk ketentuannya per bulan itu biayanya beda-beda ya Bu. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu untuk yang 1 bulan itu biayanya 100.000, kemudian untuk yang 3 bulan itu biayanya 250.000, dan yang 6 bulan itu biayanya 400.000, kemudian yang 1 tahun itu biayanya 700.000. Nah kira-kira Ibu ini memilih jangka waktu yang mana untuk penitipan dalam ini? Saya pilih yang jangka waktu untuk sebulan saja. Oh 1 bulan ya Bu. Baik, sebelumnya Ibu bisa mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, ini sebelumnya bisa Ibu isi terlebih dahulu ya. Silakan. Bisa saya lihat KTP Ibu dulu? Benar ya Bu, saya cocokkan dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu untuk ketentuan layanan penitipan di bank syariah ini. Nah, ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, dokumen akan kami simpan di tempat yang aman selama jangka waktu yang Ibu pilih tadi, yaitu 1 bulan. Kemudian dokumen ini nanti hanya bisa diambil oleh penitip, jadi nanti hanya Ibu saja yang bisa mengambil ini. Kemudian yang ketiga, yaitu bila jangka waktu penitipan habis, maka akan dikenakan biaya tambahan per bulannya Bu. Nah ini untuk perpanjangan otomatisnya. Bisa dipahami? Baik, sebelumnya setelah mengisi formulir tadi, nanti saya akan memberikan formulir atau ini untuk kesepakatan kita ya Bu. Silakan dibaca terlebih dahulu dan ditandatangani bila Ibu sudah menyetujui ya. Baik, surat perjanjian saya terima ya Bu. Untuk biayanya tadi selama 1 bulan yaitu 100.000. Mau dibayar cash atau transfer? Saya berkes, saya berkes. Baik, tidak apa-apa. Ini kwitansinya, saya terima. Baik, saya terima ya Bu. Terima kasih sudah melakukan penitipan di bank syariah ini. Nah, sebelumnya nanti juga akan saya berikan ini sebagai surat apabila Ibu ingin mengambil barang yang Ibu titipkan. Jadi nanti kalau komandan bisa dibawa ya Bu. Ini sebagai bukti. Terima kasih sudah melakukan penitipan di bank syariah kami. Semoga berkenan untuk melakukan penitipan di bank syariah kita. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Berdasarkan ilustrasi, dapat dilihat bahwa proses akad penitipan dokumen ini menggunakan akad wadiah. Ilustrasi tersebut termasuk ke dalam contoh yat amanah,
yang berarti bank hanya bertugas menjaga dan melindungi dokumen yang dititipkan tanpa memiliki hak untuk memanfaatkannya atau mengolahnya. Dalam akad ini, pemilik barang menitipkan dokumen atau barang berharga untuk keamanan dan perlindungan yang lebih baik. Bank menerima penitipan ini dengan biaya atau upah sebesar 100.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, pemilik barang akan menerima bukti penitipan yang harus disimpan sebagai tanda pengambilan dokumen nantinya. Dengan ini, akad wadiah telah terjadi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi di sini saya mau mengambil dokumen saya yang saya temukan sekitar 1 bulan yang lalu. Oh, oke. Sebelumnya boleh saya tahu untuk surat panggilannya? Baik, saya masuk dulu ya, Bu. Iya, mau ditunggu sebentar, saya ambilkan dulu untuk dokumennya ya. Baik, ini untuk dokumennya, bisa ibu lihat terlebih dahulu. Baik, ibu sebelumnya, sebentar. Ini bisa ibu tanda tangani untuk surat pengambilannya. Dokumen sudah saya kembalikan sesuai dengan yang dititipkan dari awal ya, Bu. Semoga puas dengan layanan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Ilustrasi tersebut merupakan proses saat pemilik barang ingin mengambil dokumen yang telah dititipkan. Proses pengambilan dilakukan dengan membawa bukti penitipan yang diberikan oleh bank pada awal akad. Pada saat ini, tanggung jawab bank untuk menjaga dokumen berakhir, dan akad wadiah pun selesai begitu dokumen kembali ke tangan pemiliknya. Sesuai ketentuan akad wadiah, bank telah menjaga dan melindungi dokumen-dokumen tersebut selama jangka waktu penitipan dengan biaya yang telah membebani di awal sehingga pemilik barang tidak perlu membayar saat pengambilan barang. Dan pengambilan ini mengakhiri hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad wadiah ini. Dengan ini, proses penitipan sesuai dengan ketentuan akad wadiah dan pemilik barang dapat membawa kembali dokumen miliknya dalam keadaan aman.